Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA pada Juni 2016. Bantu Timnas Indonesia, Gianni Infantino bikin Piala AFF 2024 masuk agenda FIFA. 11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia dari kami. Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA pada Juni 2016. PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia pernah mendapat tamparan keras dari FIFA. Per 30 Mei 2015, FIFA melarang tim nasional maupun klub-klub Indonesia tampil di seluruh kompetisi internasional. Hukuman itu dijatuhkan karena adanya campur tangan pemerintah saat itu, yakni mencoba ikut campur soal kompetisi sepak bola di tanah air. Selama 1 tahun itu, sepak bola Indonesia bak mati suri. Banyak pesepak bola yang harus beralih profesi semisal menjadi pedagang demi bertahan hidup. Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia terus merosot. Ketika hukuman dijatuhkan, Timnas Indonesia menempati peringkat 155 dunia di ranking FIFA Juni 2015. Setahun berselang atau setelah FIFA mencabut hukuman untuk Indonesia, ranking FIFA Timnas Indonesia melorot 32 peringkat dari posisi 155 ke 187 dunia. Setelah itu peringkat FIFA Timnas Indonesia sempat menempati peringkat 160 di era Luis Milla sebelum akhirnya merosot ke posisi 173 di era kepelatihan Simon Mnemi. Per Desember 2019, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelan-pelan perbaikan sana-sini dibuat Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sejumlah prestasi dicetak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Mulai dari lolos 16 besar Piala Asia 2023 hingga selangkah lagi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sederet prestasi itu rupanya mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Hanya dalam kurun Juni 2021 laga kompetitif pertama Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia hingga saat ini. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat skuad Garuda naik 39 peringkat. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan masih akan terus meningkat. Jika Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia. Karena itu melihat Timnas Indonesia menapaki peringkat 100 besar dunia dalam waktu dekat bukanlah mimpi di siang bolong. Terlebih jika Timnas Indonesia terus kedatangan pemain keturunan berkualitas yang otomatis membuat performa skuad Garuda meroket. Bantu Timnas Indonesia, Gianni Infantino bikin Piala AFF 2024 masuk agenda FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Apakah janji itu bakal direalisasikan Gianni Infantino di Piala AFF 2024 sekaligus membantu Timnas Indonesia meraih gelar di ajang ini untuk pertama kalinya? Piala AFF 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan kemarin, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kondisi normal alias full squad, Timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya sehingga keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Penyebabnya karena Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga Shin Tae-yong tak dapat memanggil para pemain yang merumput di luar negeri secara leluasa. Karena itu banyak yang meragukan Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 jika pemain yang turun hanyalah para pesepak bola yang merumput di Liga 1. Namun, janji pernah diembuskan Gianni Infantino. Kelar menyaksikan final Piala AFF 2022, Gianni Infantino berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam kalender FIFA. Sejauh ini di Asia, hanya ada 2 turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA, yang mana diikuti tim-tim Asia Barat dan Afrika Barat. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita. Lanjut pria yang beberapa berkunjung ke Indonesia ini. Jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Sebab Shin Tae-yong secara leluasa dapat memanggil para pemain andalannya yang merumput di luar negeri macam Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangon, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan lain-lain.
Andai full squad seperti yang sudah diutarakan di atas, sulit membendung timnas Indonesia agar tidak juara Piala AFF 2024. Jadi, apakah FIFA bakal membuat gebrakan demi memuluskan jalan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 sekaligus merengkuh trofi pertama di ajang ini? 11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati posisi 3 dan 4 akan melanjutkan kiprah di babak keempat. Sejauh ini sudah ada 7 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Qatar Grup A, Jepang Grup C, Iran Grup E, Uzbekistan Grup E, Irak Grup F, Uni Emirat Arab Grup G, dan Australia Grup E. Hal itu berarti masih ada 11 slot tersisa yang akan diketahui pemiliknya pada Selasa 11 Juni 2024. Memprediksi 11 negara di bawah ini akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja? Berikut 11 negara yang segera lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. India. India berpeluang mendampingi Qatar ke babak selanjutnya. Jika menang atas Kuwait di matchday kelima, wakil Asia Selatan ini hampir pasti lolos ke babak selanjutnya. India lolos otomatis jika menyapu bersih 2 laga sisa grup A dengan kemenangan, yakni ketika menjamu Kuwait dan tandang ke markas Qatar. 2. Suriah. Suriah hanya perlu tambahan 1 angka dari 2 laga sisa untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wakil Asia Barat ini hanya perlu hasil imbang saat tandang ke markas Korea Utara di matchday kelima pada Kamis 6 Juni 2024. 3. Korea Selatan. Korea Selatan hanya membutuhkan hasil imbang kontra Singapura di matchday kelima untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan kekalahan dari Singapura juga sudah meloloskan Korea Selatan ke babak selanjutnya asalkan di laga lain Cina menang atau imbang kontra Thailand. 4. Cina. Seperti Korea Selatan, Cina hanya perlu tambahan 1 angka dari 2 laga sisa grup C untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang bisa disabet Cina saat menjamu Thailand di matchday kelima grup C pada Kamis 6 Juni 2024. 5. Kirgistan. Kirgistan hanya butuh hasil imbang saat bersua Malaysia di matchday kelima grup D untuk mendapatkan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Kirgistan bisa mendapatkan 1 angka kontra Malaysia, terlebih laga digelar di kandang sendiri. 6. Oman. Sementara Oman wajib menang saat bersua Taiwan di matchday kelima untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang kontra Taiwan juga meloloskan Oman asalkan di laga lain Kirgistan menang atau imbang dari Malaysia. 7. Arab Saudi. Arab Saudi otomatis lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika minimal bermain imbang saat tandang ke markas Pakistan di matchday kelima grup G. Bahkan jika menang atas Pakistan, Arab Saudi dipastikan finish sebagai juara grup G. 8. Yordania. Yordania otomatis lolos ke babak selanjutnya jika menang atas Tajikistan di matchday kelima. Jika terpeleset di laga ini, Yordania bakal sulit lolos ke babak selanjutnya mengingat pada matchday panungkas grup G bakal tandang ke markas Arab Saudi. 9. Bahrain. Bahrain selangkah lagi lolos ke babak selanjutnya. Wakil Asia Barat itu hanya butuh hasil imbang kontra Yaman di matchday kelima untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 10. Palestina. Palestina hanya butuh hasil imbang kontra Lebanon di matchday kelima untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi sanggup lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Palestina. 11. Timnas Indonesia. Terakhir ada Timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa grup F versus Irak 6 Juni 2024 dan versus Filipina 11 Juni 2024 untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa merealisasikan poin di atas. Sebab di 2 laga terakhir grup F, Timnas Indonesia bermain di kandang sendiri.